I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ustadzah Nur Fatimah MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep Pancasila dan landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, yang dipimpin oleh Soekarno. Pada masa Orde Lama, Pancasila itu masih dalam tahap kebangunan untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, Pancasila itu dijadikan sebagai alat legitimasi atau kekuasaan dan mengalami penggunaan yang tidak sesuai dengan semangat aslinya. Pada era reformasi, Pancasila itu kembali dihidupkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan sosial. Sidang pertama BPUPKI itu berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang ini, BPUPKI itu membahas tentang rumusan masalah dasar negara Indonesia. Hasil sidang tersebut itu meliputi Pancasila sebagai nilai atau dasar negara yang digunakan. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno memperankan rumusan dasar negara yang akhirnya diresmikan sebagai Piagam Jakarta pada waktu itu. Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Sidang ini merupakan tonggak pentingnya dalam sejarah Indonesia karena menetapkan dasar negara yang menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada sidang kedua, di sini ada juga sidang kedua BPUPKI. Piagam Jakarta kemudian dijadikan problem atau pembukuan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ada pembentukan BPKI. Di sini ada juga pembentukan BPKI. Pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta kemudian dijadikan sebagai problem atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang ini BPUPKI itu membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, ekonomi, dan pendidikan. Panitia 9 melaporkan hasil kegiatannya selama masa reses BPUPKI, dan panitia ini dimulai
dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dengan baik. Ada banyak usulan yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis, termasuk 9 jenis usaha terkait kemerdekaan Indonesia, dasar negara, unifikasi, bentuk negara dan kepada negara, warga negara. Pada sidang kedua BPUPKI itu juga menerima hasil kerja 23 anggota panitia pembela tanah air yang diketahui Abu Koesno Hatta setelah pembahasan panjang. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI itu menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Yang isinya itu rancangannya adalah dengan disepakatinya undang-undang, maka tugas BPUPKI sudah selesai. Sidang kedua BPUPKI itu berakhir pada tanggal 17 Juli yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPKI. Pemerintah Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang melanjutkan pembahasan undang-undang dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada juga landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila itu ada 4, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan juga landasan filosofis. Landasan historis dalam Pancasila itu merujuk pada nilai dan pandangan hidup yang berasal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini mencakup fakta sejarah yang dijadikan dasar pengembangan Pancasila, termasuk formulasi, tujuan, dan evaluasinya. Landasan historis Pancasila itu meliputi perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, proses pembentukan bangsa Indonesia, serta nilai dan pandangan hidup yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Landasan historis itu juga menjadi salah satu dari 4 landasan pendidikan Pancasila yang juga meliputi landasan kultural, yuridis, dan juga filosofis. Landasan kultural dalam pendidikan Pancasila itu merujuk pada nilai luhur bangsa Indonesia yang terkait dengan kebudayaan, adat istiadat, kesenian bangsa, agama, dan kepercayaan. Landasan kultural itu menjadi dasar pengembangan Pancasila dalam kehidupan nasional dan diwariskan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai kultural ini menjadi bagian dari identitas bangsa dan harus diteruskan generasinya selanjutnya. Dan juga landasan kultural itu merupakan salah satu dari 4 landasan pendidikan Pancasila, juga meliputi landasan historis, yuridis, dan juga landasan filosofis. Landasan yuridis dalam pendidikan Pancasila itu merujuk pada aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendidikan. Secara yuridis, Pancasila itu diakui sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Landasan ini berkaitan dengan aspek hukum dan konstitusional dalam pengembangan pendidikan Pancasila.
Aturan-aturan ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Indonesia. Terus di sini ada juga landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan Pancasila itu merujuk filsafat Pancasila sebagai sumber pengembangan pendidikan Pancasila. Terus landasan filosofis ini itu berkaitan dengan pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia dan juga nilai yang terkandung dalam bangsa, dalam Pancasila itu. Landasan filosofis Pancasila itu menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila dalam kehidupan nasional. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1809 yang menetapkan bahwa pendidikan nasional itu didasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis Pancasila itu juga menegaskan bahwa dalam Pancasila itu adalah kejiwaan atau kepribadian serta pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya cukup sampai di sini penjelasan mengenai perkembangan ideologi Pancasila dan landasan pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan konstitusional dalam pengembangan pendidikan Pancasila. Aturan-aturan ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Indonesia. Terus di sini ada juga landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pendidikan Pancasila itu merujuk filsafat Pancasila sebagai sumber pengembangan pendidikan Pancasila. Terus landasan filosofis ini itu berkaitan dengan pemikiran filsafat mengenai bangsa Indonesia dan juga nilai yang terkandung dalam bangsa, dalam Pancasila itu. Landasan filosofis Pancasila itu menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila dalam kehidupan nasional. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1809 yang menetapkan bahwa pendidikan nasional itu didasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis Pancasila itu juga menegaskan bahwa dalam Pancasila itu adalah kejiwaan atau kepribadian serta pandangan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya cukup sampai di sini penjelasan mengenai perkembangan ideologi Pancasila dan landasan pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.